Aku menarik sebuah pilar yang ditinggalkan di pinggir jalan, hanya untuk menemukan sebuah liontin giok tersembunyi di dalamnya. Tepat saat aku berpikir akan menjadi kaya, manajer tiba-tiba berlari dan merebutnya, mencoba menyimpannya untuk dirinya sendiri. Untungnya CEO sedang memeriksa lokasi dan melihat apa yang terjadi. Dia memerintahkan manajer untuk segera mengembalikan liontin itu. Ketika CEO perempuan itu mengambil liontin untuk memeriksanya, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Aku berlari untuk menahannya, tapi malah menabrak batu dengan keras dan pingsan. Darahku menetes ke liontin giok itu dan membawaku ke sebuah ruang misterius. Liontin itu memberitahuku bahwa ia adalah benda antik berusia 1000 tahun, dan karena tersentuh oleh kebaikanku, ia memberiku kemampuan untuk berkomunikasi dengan benda antik. Saat aku bangun, CEO memberitahuku bahwa liontin itu berusia 500 tahun. Tanpa berpikir, aku menolak, mengatakan jelas-jelas itu berusia 1000 tahun. CEO dan kakeknya memeriksanya lebih dekat dan menyadari bahwa aku benar. Terpesona oleh kemampuan penilaianku terhadap benda antik, mereka menawariku $1 juta untuk menghadiri lelang benda antik bersama mereka. Begitu aku tiba di lelang, tiba-tiba aku mendengar teriakan minta tolong dari platform lelang, mengatakan bahwa tempat itu gelap dan memohon aku untuk menyelamatkannya. Lelang kemudian menjelaskan aturan. Siapapun yang bisa menebak benda antik di bawah kain merah akan memenangkan barang itu. Jika salah menebak, harus membelinya seharga $1 juta. Seorang pemuda kaya segera berdiri dan hendak mengatakan itu adalah benda ukiran berbentuk kotak, tapi aku memotongnya, mengatakan itu adalah gelang. Pemuda kaya itu marah menuduhku, bertanya bagaimana benda sebesar itu bisa menjadi gelang. Bahkan pelelang pun mengira aku bicara omong kosong, dan CEO juga tidak mempercayaiku. Tapi aku tak peduli. Sebaliknya, aku meminta CEO meminjamkan $1 juta sebagai deposit, lalu naik ke platform lelang dengan percaya diri mengangkat kain merah yang menutupi benda itu, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah sebuah batu bata biasa. Pemuda kaya itu menertawakanku tanpa malu, mengatakan aku menghabiskan $1 juta untuk batu bata tak berguna. Malu, aku langsung menuduh batu bata itu menipuku. Tapi batu bata itu terdengar sangat tersinggung, mengatakan aku belum benar-benar menyelamatkannya. Aku menyadari benda itu tersembunyi di dalam batu bata. Jadi aku mengumumkan kepada semua orang bahwa gelang itu ada di dalamnya. Melihat aku tetap tak mau menyerah, pemuda kaya itu membuat taruhan denganku. Jika ada gelang di dalam batu bata, dia akan membelinya 10 kali harga. Jika tidak, aku harus berlutut di hadapannya. Aku langsung setuju, lalu dengan keras menghancurkan batu bata itu ke lantai. Yang mengejutkan semua orang, di dalamnya ternyata memang ada gelang. Setelah diperiksa oleh para ahli benda antik, dipastikan itu adalah gelang giok berusia 2000 tahun. Saat itu seseorang menawar $70 juta untuk membelinya, tapi aku menolak seketika. Sebaliknya, aku menyerahkan harta tak ternilai ini kepada CEO. Hidup adalah perjalanan eksplorasi yang terus berlangsung. Kebaikan mungkin tidak selalu kembali dengan cara yang kamu harapkan, tapi ia selalu akan menemukan jalannya kepadamu. Jika kamu menyukai cerita ini, ingat untuk subscribe. Lain kali aku akan membawamu ke dunia yang lebih seru lagi.